Halo guys, jadi di video kali ini gua bakal share tutorial tips and trick close combat di PUBG Mobile. Video kali ini pure pendapat gua pribadi ya. Jadi kalau ada yang beda pendapat, boleh komen di kolom komentar. Nah, dari dulu nih banyak banget sebenarnya di kolom komentar gua, "Bang, minta tutorial close combatnya, bang, close combat, bang." Anjir, pusing gua. Jadi ya udahlah, gua buatin tutorial close combatnya berdasarkan apa yang gua tahu dan apa yang gua lakuin di game ya. Karena gua close encounter 5 Indonesia. Nah, yang gak 5 sih, sekarang udah turun ke 7. Sekarang udah ke 7. Jadi gua udah siapin 10 poin ini bakal gua share ke kalian. Jadi kalau kalian nge-skip video ini, itu sayang banget karena ini tuh penting. Daripada basa-basi lagi, langsung aja kita ke tutorialnya. Nomor 1 yaitu pemilihan senjata. Jadi ada beberapa senjata favorit gua yang biasa gua pakai di close combat. Jadi gua jarang pakai shotgun ya, karena gua sendiri ngaku gua tuh cupu pakai shotgun guys. Jadi gua pakai ketiga senjata ini. Jadi senjatanya itu ada dari peluru biru atau enggak peluru putih, dan yang kedua peluru orange, dan yang ketiga itu peluru coklat. Yang peluru coklat itu gua suka AKM, yang di peluru orange gua suka Uzi, dan yang di peluru putih atau biru gua suka UMP. Nah, alasannya kenapa gua suka tiga senjata itu, kenapa gua suka UMP buat close combat, karena UMP itu pelurunya stabil walaupun jaraknya menengah. Stabil tuh dalam artian kayak gak terlalu nyebar lah, bisa kita lihat. Uzi juga sama, cuman Uzi itu sedikit lebih lurus ya. Nah, tapi kalau gua disuruh pilih UMP atau Uzi, gua pilihnya UMP. Nah, kenapa gua pilih UMP? Karena kalau Uzi itu lebih cocok buat pertempuran 1 lawan 1 lah. Kenapa 1 lawan 1? Karena Uzi itu pelurunya dikit. Jadi paling banyak itu Uzi itu cuma bisa buat 2 orang. Itu pun kalau lu nggak rip aim ya. Jadi kalau lu rip aim buat ngebunuh 1 orang tuh peluru Uzi udah reload guys. Jadi gak cocok. Misalnya lu di rush nih, di rush 4 orang secara bersamaan, itu Uzi gak bisa. Soalnya kan mereka banyakan. Jadi lu mau kapan reloadnya. Jadi opsi terbaik adalah pakai UMP. Tapi kalau misalnya ada musuh 1 orang ngeras kalian, atau enggak kalian ngeras musuh 1 orang, one by one gitulah. Nah, ini Uzi ini enak nih. Soalnya Uzi ini pelurunya juga selain dia lurus banget, dia juga fire rate-nya lebih cepat daripada UMP. Jadi ada plus minus lah antara UMP dan Uzi. Kalau UMP cocoknya buat perang sama 1 orang atau lebih, sedangkan Uzi itu mentok-mentok cuma bisa ngenokin 2 musuh. Ya gitu. Bang, kenapa lu gak pakai AKM? Nah, ntar gua jelasin. Menurut pendapat gua pribadi ya, UMP itu lebih cocok buat player yang gak rip aim. Oke? Kalau AKM itu cocok buat player yang rip aim. Kenapa? Oke, gua jelasin. Misalnya ini orang ya, kalau lu rip aim kan berarti lu nembaknya kemana-mana nih. Misalnya kesini lah, kesini, itu rip aim. Nah, kalau lu pakai AKM, kalau lu rip aim, dia walaupun nembaknya ke sebelah badan, karena pelurunya nyebar banget nih, lu bakal tetap kena secara random gitu ya. Nih, tuh tetap kena karena pelurunya saking nyebarnya. Jadi dia nyebarnya ke sini, ke sini, ke sini, walaupun kita ngarahnya ke sini ya, sini. Tuh tetap kena. Sedangkan UMP kalau kita ngarahnya ke sini, dia gak bakal kena badan karena dia tuh lurus, walaupun gak lurus banget sih. Nih, tuh. Nah, karena gue gak merasa rip aim di close combat, makanya gue pakai UMP. Dan saran gue juga, kalau pakai UMP itu lu harus pakai grip laser ya, laser. Nah, kalau lu pakai laser ini lebih lurus lagi malah, gak bakal kena. Tapi kalau AKM kesini masih kena. Tuh. AKM ini cocok buat player yang rip aim. Soalnya kalau lu gak nembak badan, misalnya lu nembak sebelah badan, itu bisa tetap kena pelurunya. Soalnya nyebar banget AKM tuh. Nah, begitu ya. Tapi ada 1 poin lagi nih yang gak gua sarankan senjata ini tuh dijadiin close combat. Nah, yaitu M4. M4 itu menurut gua tidak rekomen jadi senjata close combat kecuali pakai laser. Nah, M4 ini kalau nggak pakai laser dia tuh lumayan nyebar ya, nyebar. Tapi walaupun nggak senyebar AKM, tapi dia tuh lumayan nyebar. Tapi kalau pakai laser dia tuh lumayan lurus lah. Jadi mirip-mirip UMP walaupun tidak selurus UMP.
Pokoknya senjata buat close combat itu gua saranin senjata peluru coklat, peluru putih, dan juga peluru orange. Nah itu. Lanjut di poin kedua yaitu sensitivitas. Nah jadi saat kita lagi close combat itu sebenarnya ada 5 sensi yang dipakai. Nah yang pertama itu gue jelasin dulu. Sensitivitas yang pertama yaitu sensitivitas kamera TPP tanpa scope. Dan yang kedua yaitu sensitivitas giroskop TPP tanpa scope. Yang ketiga yaitu sensitivitas TPP tanpa scope giro ADS. Yang keempat yaitu sensitivitas FPP tanpa scope giroskop. Yang kelima yaitu sensitivitas giroskop ADS FPP tanpa scope. Nah, buat yang masih bingung perbedaan sensitivitas giroskop sama sensitivitas gyroskop ADS itu apa? Nah, jadi buat yang nggak tahu perbedaan sensitivitas giroskop yang atas sama giroskop yang bawah yaitu giroskop ADS. Nah, jadi gue bakal jelasin apa itu perbedaannya. Nah, jadi perbedaannya adalah ini kalau misalnya gue lari nih, gue lari, giroskopnya goyang-goyang. Nah ini tuh yang aktif itu giroskop biasa, giroskop yang atas ya. Nah tapi ketika gue lagi nembak, sambil nembak nih, giroskop sambil nembak. Nah itu tuh yang dipakai itu adalah sensitivitas giroskop ADS. Nah itu jadi bedanya ya. Semoga ini bisa dipahami. Gimana sih cara settingnya? Cara setting giroskop buat close combat itu gampang kayak setting sensi yang lain ya. Misalkan kalian merasa sensi ini tuh wah ini terlalu terlalu berat, bisa gua naikin ininya sensitivitas TPP tanpa scope yang giroskop ADS. Soalnya ini kan sambil nembak tadi gue ya contohnya. Gue pengen lebih licin, tambahin 5% atau 10%, tapi gue biasanya nambahinnya 5% sih, soalnya 5% itu bedanya tuh lumayan berasa guys. Nah misalnya gue 5% ya gitu, bisa gue tambahin. Tapi kalau misalnya terlalu licin, gue pengen kurangin, ya udah gue kurangin 5% sampai ketemu yang pas banget. Jadi gitu aja terus sampai ketemu yang pas banget. Baru setelah itu kalian latihnya itu di TDM ya, di TDM, jangan di training. Kenapa gue saranin di TDM? Karena kalau di TDM itu kalian langsung perang, langsung close combat sama musuh beneran. Walaupun TDM sekarang kebanyakan bot ya, tapi setidaknya kalian di situ tuh nembak beneran, nembak close combat beneran gitu. Jadi daripada di TDM mana nggak ada musuhnya guys, ini musuh diem gini nggak guna sebenarnya. Jadi gue saranin itu buat tes layout itu di TDM. Oke, itu poin kedua, sensitivitas dari gua. Poin yang ketiga yaitu penempatan crosshair. Nah, pasti kalian di sini tuh semuanya udah tahu ya, kalau crosshair itu harus arahin ke kepala. Tapi yang sebenarnya yang penting itu bukan itu. Yang penting itu caranya itu kayak gini. Kalau gua itu misalnya ini musuh, yang salah itu ketika di sini musuh tapi kita ngarahinnya pakai giroskop. Karena kita kan lagi lari jiggle kanan kiri. Kalau enggak lari ke kanan berarti kan gini kan nih. Ini misalnya lagi gini nih posisinya, lagi miring gini, soalnya kita kan ngarah ke kiri, berarti HP-nya harus ke kiri pakai giroskop. Nah ini tuh salah. Kenapa gue bilang salah? Karena misalnya ketika ini musuh dia bergerak ke kiri, kita makin ke kiri dong, abis gironya. Jadi solusi yang paling efektif itu jangan arahin pakai giro, yaitu tapi pakai ADS, pakai jempol. Gini nih. Misalnya nih musuh, gua arahinnya pakai jempol gini. Set kanan, kiri. Lihat, perhatiin jempol gua, jempol kanan. Kayak gini, guys. Tuh, gini. Jadi kalau misalnya ketika musuh ini pindah ke kiri, kita nggak harus banting giro sejauh itu. Misalnya tadi kan kalau cara pertama yang salah tuh HP kita udah miring gini nih, udah miring banget kayak gini. Terus musuhnya ke kiri, kita harus tambah gini dong. Nah itu kan nggak enak, kita nggak bisa lihat HP kalau kayak gini. Jadi buat arahin crosshair sebelum nembak itu lebih baik pakai jempol. Mana ya, kita contohin lagi. Nah misalnya ini musuh, gua lari ke kiri, perhatiin jempol kanan gua. Misalnya musuh ada di sini, kayak gini guys. Tuh, jempol gua ke kanan gitu ya. Misalnya gua lari ke kiri, nah gini.
gitu. Nah gitu ya jempolnya. Jadi diarahinnya tuh pakai jempol, jangan pakai giroskop. Kalau pakai giroskop gini nih, salah, miring terus musuhnya ke kanan, nah gini dong, ya nggak bisa anjir. Masa kita mau lihat apaan musuhnya di nah jadi gitu. Nah cara-cara kayak gini tuh nggak ada yang, atau bukan nggak ada ya, jarang banget YouTuber atau enggak konten kreator ngasih tips and trick yang penempatan crosshair kayak gini. Kebanyakan mereka tuh cuma nyuruh crosshair taruh di kepala. Iya, gua juga tahu. Semua orang tahu kalau nembak kepala itu lebih sakit. Tapi poin pentingnya itu bukan itu. Poin pentingnya itu di mana crosshair kita sebelum kita nembak. Nah, itu lebih penting, guys. Gitu ya. Jadi semoga kalian paham penjelasan penjelasan poin ketiga gua ini ya. Oke, sekarang lanjut ke poin keempat. Nah, poin keempat yaitu movement. Gua bakal kasih tahu dari cara lari dulu ya. Mungkin di sini udah pada jago lari itu zigzag, tapi mungkin ada beberapa orang yang belum tahu. Jadi mereka tuh larinya tuh lurus seperti ini. Jadi kalau lu lari lurus, lu tuh jauh lebih gampang ditembak sama musuh ketimbang lu larinya zigzag. Nah, kalau lu lari zigzag kayak gini, itu tuh lebih sulit ditembak sama musuh digabungkan sama lu yang jongkok-jongkok kayak gini. Nah, ini tuh lebih susah di hit ya guys ya. Tuh, masih banyak yang bingung nih. Kenapa ya gue udah first hit tapi kalah, gue udah nembak duluan tapi kalah. Gimana sih lu cara nembaknya? Nah, cara nembak yang efektif itu yaitu dengan cara jongkok. Jadi kan kalian udah tau lah, kalau lu jongkok pelurunya itu lebih lurus dan juga lebih akurat gitu. Jadi saran gua kalau lu mau adu close combat, fast pick gitu, saran gua waktu lu ngepick, lu tuh dijongkokin dulu karakternya. Misalnya kayak gini ya contohnya. Gitu, ngepick jongkok gitu. Nah, soalnya kalau gini tuh lebih apa ya? Lebih lurus aja gitu. Misalnya di kanan sini. Misalnya di sini ada orang, lebih baik kita tuh ngepicknya tuh kayak gini sambil jongkok. Jongkok tuh lebih lurus pelurunya guys. Orang ngarahin kepala gua ada di tembok ini, tapi kan kitanya jongkok, jadi kita nggak jadi headshot. Gitu guys. Itu buat tutorial poin movement. Oke, sekarang lanjut ke poin ke-5. Oke, poin selanjutnya nomor 5 yaitu penjelasan tentang analog. Nah, jadi buat yang nggak tahu, kalau analog lu makin kecil itu tuh makin lincah ya guys. Nah, selain makin lincah juga lu bakal tidak boros gerakan jempol. Misalnya analog lu besar segini lah, besar segini, lu tuh makin boros aja gitu tuh. Kanan kirinya makin ini cuy, makin apa ya, jempol lu capek soalnya analognya besar. Tapi kalau analog lu kecil, gua pakai ukuran 80, maksimal tuh 80 lah, minimal segini. Minimal berapa ya? Minimal 50, maksimal 80, tapi gua pakainya 80. Soalnya 80 tuh udah paling pas. Ini tuh udah paling pas. Lu mau jiggle juga, jempol lu nggak terlalu banyak gerak, soalnya geraknya nggak terlalu banyak. Nah, jiggle yang pas tuh yang kayak gini. Nah, itu penjelasan poin kelima yaitu analog. Oke, poin ke-6 yaitu keuntungan tombol tembak di kanan. Nah, jadi kan banyak yang bingung juga sih kenapa gua tembaknya di kanan. Jadi kan keuntungannya tuh adalah ini. Misalnya kalau gua tombol tembak di kiri, anggaplah di sini tuh tombol tembak ya. Kalau misalnya gua tombol tembak di kanan, misalnya gua lagi close combat dan gua hip fire itu kan tembak tanpa open scope ya. Jempol dan jari gua tuh gini nih. Gini. Ini tuh jadi tangan kiri gua tuh terlalu banyak makan beban. Nah, coba kalau gua pindahin ke kanan, tombol tembaknya gua pakai tangan kanan, jadi beban lu tuh dibagi dua, jadinya lu tuh bisa sinkron untuk buat gerakin karakter lu gitu. Coba kalau di kiri itu kan terlalu berat ya, misalnya nembak juga terus gerakin analog juga, itu tuh jadi tangan kiri kalian tuh terlalu banyak makan beban. Jadi gua mikir lebih baik tombol tembaknya di kanan, soalnya ini tuh lebih enak aja. Tombol tembak di kanan itu keuntungannya di close combat aja, cuman kerugiannya itu setahu gua yang gua rasain itu buat aim jarak jauhnya jadi kurang.
Oke, penjelasan nomor ke-7 yaitu sensi sprint. Gua pakai sensi sprint. Sensi sprint gua tuh mentok kanan. Nih. Sensi sprint gua 100%. Kenapa gua pakai 100%? Biar gua lebih lincah. Kalau lincah tuh kan nih, lincah. Set 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 set. Kalau sensi sprint gua nggak mentok kanan, gua tuh susah lincah, guys. Misalnya berapa ya? Segini lah. 22. Tuh, mana? Susah anjir, mau lari cepet tuh susah banget. Jadinya gua mentok kanan aja sekalian, biar gua tuh lincah kalau gua lari cepet. Kita mentokin lagi. Tuh, set. Itu lincah banget cuy. Cocok buat player yang tulas kok. Gitu. Poin selanjutnya yaitu nomor 8, view TPP. Nah, jadi gua selalu pakai view TPP mentok kanan juga. Kenapa gua mentok kanan? Karena kalau gua jelasin aja apa bedanya dan kalian bisa simpulkan sendiri. Ini kalau view TPP segini ya. Nah, badan gua cuma sampai apa nih? Ini tuh atas pinggang lah, atas pinggang. Kalau gua mentok kanan TPP-nya tuh, ini tuh malah di bawah pinggang. Jadi lebih luas gitulah. Jadi kalau lu makin luas ya berarti lu kan jangkauan musuhnya makin luas. Jadi lu makin enak juga buat close combat. Jadi yang ke-9 adalah switch FPP. Mungkin di sini ada yang belum tahu kapan sih waktu yang pas buat kita ganti dari mode TPP ke FPP. Nah, menurut gua pribadi FPP itu cocoknya nih, contoh kasusnya kayak gini ya. Misalnya musuh ada di bawah nih, gue mau lompat dari atas ke bawah. Nah, itu tuh lebih baik daripada kita loncat kayak gini. Tuh, lebih baik kita pakai mode FPP. Kalau pakai mode FPP itu kita tidak terhalang. Ini kan misalnya musuhnya di bawah nih, kita nggak, ini musuhnya ketutupan sama karakter kita sendiri. Tapi kalau mode FPP, nah ini bisa jelas ya kan. Nah, ini ketutupan karakter kita, kalau FPP enggak. Jadi kalau kita jumpsuit pakai mode FPP itu lebih enak FPP. Lebih enak jumpsuitnya. Gitu guys. Itu kelebihan mode FPP. Jadi bisa kalian pakai waktu kalian lagi jumpsuit, misalnya dari atas ke bawah, musuhnya di bawah. Nah, itu bisa pakai mode FPP. Buat poin terakhir yaitu untuk tombol lompat dan manjat itu dipisah. Kalau misalnya di sini misalnya ini untuk kontainer atau enggak tembok apalah. Kalau tombol lompatnya disatuin, lompat panjat digabungkan. Kita mana bisa jumpsuit, tapi malah misalnya kita mau jumpsuit nih, ada orang di sana, kita mau jumpsuit atau enggak mau kayak gini, kita mau jumpsuit ke kanan, malah manjat gitu, nggak bisa guys. Tuh, nggak bisa, malah manjat. Coba kalau kita pisahin antara lompat dan panjat, kita bisa jumpsuit. Contohnya kayak gini. Ini tombol manjat, ini tombol lompat di sini. Ya. Misalnya kita mau jumpsuit dari kiri ke kanan, tapi kita di depannya ada coveran. Ini tuh gak bakal manjat, soalnya kita kan pakai tombol lompatnya yang ini, lompat bukan yang manjat. Tuh, bisa kita bisa jumpsuit lah tanpa kepencet manjat gitu kan. Tuh. Kalau lu ininya dipisahkan tuh lebih banyak keuntungannya. Lu juga bisa kayak gini. Juga itu nyampe pelurunya ke depan sana. Tapi kalau lompatnya digabungin mana bisa guys. Jadi itu aja sih buat tips yang nomor 10 nih. Oke, jadi itu dia tips and trick close combat versi gua, mulai dari pemilihan senjata sampai teknik movement yang bikin musuh bingung. Semoga bermanfaat buat kalian yang pengen naik level gameplay di PUBG Mobile. Kalau kalian punya trik gitu lainnya atau request konten analisis gameplay, langsung komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan tentunya follow biar gak ketinggalan konten seru lainnya. Menang memang keren, smart play jauh lebih keren. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.